Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membuka satu tema baru yang insya Allah masih dianggap relevan dan sangat relevan terhadap kondisi kekinian, kondisi di mana kita sedang menghadapinya, dan tak lama lagi kita akan masuk ke dalamnya, yakni pemilihan kepemimpinan, di mana pemilihan kepemimpinan itu dilakukan melalui mekanisme politik. Saudara sekalian yang berbahagia, dalam benak sebagian sarjana Islam, kata politik yang dalam istilah Islam disebut dengan asyasah, al-siyasah, mengarah pada arti nifak atau kemunafikan. Yang mengatakan adalah dusta dan sejenisnya. Mereka mengatakan bahwa politik adalah perkara kotor yang harus dijauhi. Bahkan ada yang menyamakan dengan aurat yang tidak boleh disentuh apalagi diumbar. Saudara sekalian, kesalahan ini atau kesalahpahaman inilah yang membuat kaum muslimin berpaling dari politik itu atau menjauh dari perkara politik itu. Saudara sekalian yang berbahagia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 643 Hijriah mengatakan bahwa di antara kesalahan fatal yang dilakukan oleh para sultan dan pemimpin, mereka menyebut perbuatan-perbuatan mereka yang melenceng dari aturan-aturan syariat sebagai asyasah. Sementara itu, syariat pada hakikatnya adalah asyasah itu sendiri, dan asyasah bukanlah perbuatan para sultan yang dilakukan berdasarkan hawa nafsu dan pendapat pribadinya. Oleh karena itu, siasah juga ini diatur di dalam agama yang mulia ini, diatur di dalam Islam. Kalau demikian adanya, maka apa itu yang dimaksud dengan asyasah atau politik? Saudara, di dalam bahasa Arab, secara etimologi, asyasah atau politik itu berarti melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan. Sehingga jika dikatakan sustu ar-ra'iyya siasatan, maka maknanya adalah aku memerintahkan dan melarangnya, yakni orang yang dipimpinnya, dia perintahkan atau dia larangnya. Atau ketika kita mengatakan bahwa suwisa ar-rajulu, artinya lelaki itu dikuasai atau diatur, seseorang itu sedang diatur. Suwisa ar-rajulu, yaitu jika perkara mereka telah dikuasai, jika ada seseorang yang sanggup atau memiliki kemampuan mengatur dan mengelola atau menguasai orang lain. Karena itu dalam perkataan ini kalimat as-susu itu bermakna kepemimpinan, bermakna memimpin. Karena itu kalau kita melihat di dalam Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan sasa an-nasa siasatan, yaitu memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka, itu pengaturan terhadap yang dipimpin, diantaranya adalah rakyat. Sehingga jika dikatakan sasa al-umura, yang yakni artinya adalah mengatur dan memperbaiki perkara-perkara yang sedang diaturnya. Karena itu diantara dalil bagi makna menurut bahasa
Yang kita sebutkan tadi itu hadis yang termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari dan juga terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah kaum Bani Israel dahulu dipimpin. Yasusuhum, adalah dahulu kaum Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi-nabi. Setiap meninggal seorang nabi akan disusul oleh nabi berikutnya. Maka sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudahku, kata Rasulullah SAW. Dan yang ada adalah para khulafa, yang ada adalah para pemimpin-pemimpin yang nanti jumlahnya akan banyak. Demikian juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 672 Hijrah mengomentari di dalam syarah Sahih Muslim yang mengatakan bahwa mereka para nabi memimpin segala urusan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin terhadap rakyatnya hari ini. Adalah sesuatu yang ada di dalam agama ini, yang dibicarakan, yang diatur di dalam agama ini. Kalau kita melihat dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad diriwayatkan sebuah perkara dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa demi Tuhannya Ka'bah, bahkan sungguh, kata Umar bin Khattab, aku mengetahui kapan datang waktu kebinasaan bangsa Arab, yaitu tatkala urusan mereka diatur. Idza sasa amrahum, jika urusan mereka itu diatur oleh orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak menghilangkan perkara-perkara jahiliyah, tidak menghilangkan perkara-perkara yang sudah tidak diatur lagi di dalam agama yang mulia ini. Begitu juga kita melihat di dalam Tarikh At-Tabari, dinukil perkataan Amir bin As radhiyallahu anhu atau Amr bin As radhiyallahu anhu ketika menyifati Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau sangat bagus pengaturannya. Al-Hasan As-Siyasah, bahkan beliau mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan itu memiliki kemampuan perencanaan yang bagus. Beliau memiliki kemampuan merencanakan yang bagus. Maka saudara-saudara sekalian, tampak as-siyasah, politik itu merupakan lafaz yang diambil dari Arab asli, yang secara bahasa tidak terbatas pada persoalan-persoalan negara dan urusan-urusan pemerintahan saja, tetapi cakupannya jauh lebih luas, yakni melaksanakan segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Hadza as-siyasah. This is politik. Itulah politik. Karena itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang wafat pada tahun 728 Hijriah berkata tentang ilmu siasa, bahwa siasa itu adalah ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Siasa itu adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita untuk mencegah kerusakan di dunia yang dilakukan oleh orang-orang yang suka merusak, dan bahkan kita bisa mengambil manfaat dan memberi manfaat untuk kehidupan masyarakat menjadi yang lebih baik. Itulah siasa dalam penjelasan secara etimologi, secara bahasa. Lalu saudara sekalian, bagaimana penjelasan siasah secara terminologi, secara istilahan? Maka para ilmuwan Islam, para sarjana hukum Islam menggunakan kata as-siyasah pada karya-karya mereka dalam beberapa makna. Di antaranya adalah hukum-hukum syarak yang
berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan negara, serta penegakan hukum secara adil, baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Itu yang pertama. Penjelasan yang kedua oleh para sarjana Islam mengatakan bahwa sesuatu siasat politik itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara, yakni ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat kepada maslahat dan menjauhi mafsadat, mendekatkan mereka kepada kebaikan-kebaikan dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tidak terdapat padanya nas-nas syar'i di dalam Al-Quran dan Sunnah yang juga telah menjelaskan tentang itu, yang juga sejalan dengan perwujudan maqasidus syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci, maka siasat itu adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman modern saat ini, sangat dibutuhkan. Karena itu dia bermakna, siasat bermakna pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan pemimpin, peraturan pemerintahan, peraturan negara, serta hubungannya dengan dunia luar, dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan-urusan keduniaan. Asyasah adalah ilmu tentang negara yang meliputi kajian yang mengatur tentang negara, kajian tentang undang-undang, kajian tentang hukum, perkara yang bersumber dari manusia untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah kajian tentang aturan yang mengikat antara masyarakat dan negara, antara masyarakat, pemimpin, dan negara. Maka siasat ini sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kerangka pengaturan kepemimpinan, pengaturan negara, pengaturan bangsa, dan pengaturan umat ini. Lalu bagaimana secara terperinci kita bisa menjelaskan siasah syariah, politik di dalam Islam itu? InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.